Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi di podcast kami, podcast ngebuk nge-review buku. Hari ini kita bakalan ngebahas buku tentang apa nih? Seni belajar grafologi, bedah lengkap rahasia kepribadian orang lewat tulisan tangan. Hari ini aku dengar sendiri ada teman yang nemenin di sini, ya kan? Kita kenalan dulu siapa sih? Kenalan dulu dong Kak, siapa namanya? Hai, nama aku Siti Fadila. Aku salah satu mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Universitas Jambi. Oke. Apa kabar nih? Apa aja nih kesibukannya akhir-akhir ini? Untuk kabar, alhamdulillah baik. Dan kesibukan akhir-akhir ini ya kuliah dan sebidang tugasnya. Oh iya, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan ini yang mungkin nggak saya hafal, jadi apa sih grafologi? Mungkin banyak teman-teman yang di luar sana bertanya, apa sih grafologi itu? Jadi dari buku ini, grafologi itu merupakan sebuah ilmu atau juga bisa disebut seni membaca karakter seseorang lewat tulisan tangan ataupun coretan. Oh gitu, menganalisa gitu. Iya, menganalisa karakteristik seseorang. Oh itu ya. Ini kan bahas tentang karakter seseorang ya. Nah terus tuh berarti yang dianalisa itu karakter yang bagaimana ya? Jadi yang dianalisa itu adalah bentuk atau pola tulisan tangan seseorang itu. Bukan tentang bagus atau jeleknya tulisan, tetapi tentang bagaimana seseorang itu menulis. Apakah tegak lurus, apakah miring ke kiri, miring ke kanan, mepet kiri, mepet kanan, terus atau dari satu kata lain itu agak longgar, itu semua itu ada artinya. Oh gitu, ada artinya gitu Iya. ya. Jadi apa manfaat dari menganalisa tulisan tangan seseorang? Banyak sih manfaat dari menganalisa tulisan tangan, cuman kalau dari buku ini juga itu tuh di Indonesia belum terlalu melibatkan grafolog dalam penyeleksian atau perekrutan tenaga kerja. Beda halnya dengan di luar negeri yang mana dalam sistem perekrutan pekerjaannya itu memakai grafolog. Bahkan hampir 3.000 lebih perusahaan di Amerika memakai grafologi untuk menganalisa perekrutan pekerja. Iya. Dimana kan tadi tuh dapat tuh bagaimana karakter seseorang ini. Nah nanti dari grafolog tadi mengarahkan bahwa si calon pekerja tadi dimasukkan ke bidang ini saja. Udah banyak sih di Eropa lebih banyak memakai grafolog. 3.000 lebih di Amerika. Berarti grafolog ini udah lama ya berdirinya? Sudah lama, cuman bedanya di setiap negara itu perkembangan grafologi itu beda-beda. Oh. Balik ke pendidikan karakter. Nah, apa sih hubungan pendidikan karakter dengan grafologi? Kalau pendidikan karakter, kalau berbicara tentang pendidikan itu sendiri kan ada dua jenis ya, kayak pendidikan formal dan non formal. Nah, kalau dari formal sendiri di sekolahan tentunya mungkin manfaatnya bagi guru adalah bisa mengetahui bagaimana karakter siswa. Jadi guru tadi tidak menyamaratakan pola pengajaran. Ada kan guru memaknakan satu cara untuk semua siswa, padahal tidak semua siswa bisa berkontribusi dalam pembelajaran memakai cara yang diterapkan oleh guru. Nah itu salah satu manfaatnya. Kemudian juga manfaat kalau di pendidikan non formal mungkin di rumah itu, apalagi kemarin COVID ya, itu banyak pembelajaran di rumah. Jadi kebanyakan orang tua itu ngerasa kalau kasih sayangnya dengan memberikan hadiah di setiap ulang tahun itu sudah membuat si anak bahagia. Padahal di dalam psikologi bahasa kasihnya anak itu beda-beda. Ada yang bahasa kasihnya itu waktu, ada yang bahasa kasihnya itu hadiah, ada yang bahasa kasihnya itu sentuhan physical touch ya Allah, act of self service ya Allah. Love language-nya gitu ya. Pokoknya ada 5 bahasa kasih anak. Nah, jadi kalau dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ketika si anak menulis huruf
S-nya itu menyerupai angka 5, kemudian huruf G-nya menyerupai angka 6, itu mereka bahasa kasihnya adalah waktu. Nah, jadi mungkin dengan begitu untuk orang tua sendiri bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak kayak gitu. Ketika belajar ditemenin, atau setelah belajar nanti diberikan segelas susu, berbagai potong buah atau kue gitu bisa jadi. Jadi mereka itu udah merasa terkasihi dengan sikap orang tua. Nah, tentu orang tua harus mengetahui bahasa kasihnya dulu, dan sebelum mengetahui bahasa kasih, orang tua harus mengetahui karakter tulisan anak lewat grafologi. Oh gitu. Nah, dalam konteks psikologis, apakah bisa grafologi ini menganalisa bagaimana seorang anak ini berbohong atau tidak? Bisa. Bisa. Karena untuk apa ya? Untuk menganalisa tulisan tangan ini itu tuh dimulai atau mulai dianalisa itu dengan menulis di kertas kosong, misalnya kertas ini, tapi anggap saja kosong ya. Ya, ini kosong ya guys ya. Anggap saja kosong ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin menganalisa tulisan tangan seseorang melalui seni grafologi, itu si orang tersebut harus menulis sebanyak pokoknya lebih dari setengah halaman dengan cara tidak mengcopy paste. Iya. Pokoknya kita harus menyuruh orang itu bebas nulis apa aja. Kemudian di bawahnya kalau mau lengkap itu diberi tanda tangan. Jadi tidak mungkin seseorang dengan tidak mengcopy paste itu bisa bisa fokus untuk berbohong. Pasti ada kalanya mereka itu nggak ingat kalau mereka itu sedang dianalisa kayak gitu. Jadi pasti mereka ya bakal ngarang bebas dengan tulisan yang dia miliki. Lagian juga kan seperti yang udah dibilang dari awal, kalau di sini tuh bukan melihat bagus atau jeleknya, tetapi bagaimana bentuk tulisannya. Nah, balik lagi ke tema awal, karena kita bahas tentang pendidikan karakter. Seberapa apa hubungan antara pendidikan karakter ini dengan grafologi? Bukan seberapa ini ya, bukan hubungan. Seberapa penting dalam pendidikan karakter ini mempelajari tentang grafologi? Oke, tadi dimitanya seberapa penting ya. Nah, jadi seberapa penting ilmu grafologi ini tergantung siapa yang memandang grafologi itu sendiri sih sebenarnya. Karena bisa jadi ketika kita mengetahui karakter, misalnya kita sebagai orang tua, karakter anak ini tuh kurang bagusnya di sini kayak gitu. Kalau dalam buku ini tuh saya dapetnya ketika huruf yang atasnya itu panjang, kayak huruf H gitu kan, itu panjang. Oh iya, ada tuh kadang anak yang gitu ya. L, H kayak gitu-gitu. Nah, itunya panjang, itu tandanya anak itu senang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu kata begini ya. Nah, jadi ketika mungkin ada anak yang kurang kayak gitu, terus orang tua tahu, oh ini kayak gini, anak kayak gini. Nah, itu kan bisa mengarahkan si anak untuk lebih mendalami ke bidang religiusnya kayak gitu. Iya, benar. Gitu sih. Oh, sederhana tapi bermanfaat sekali ya. Iya. Nah, untuk dalam hal pendidikan nih, apa manfaat dari grafologi ini terhadap guru? Kalau guru seperti yang dikatakan tadi, agar si guru tadi mengetahui atau memahami karakter siswanya, karena dari siswa tadi terdiri dari latar belakang, suku, bangsa, budaya yang berbeda. Dan itu ya agar si guru tadi tidak menyamaratakan pola pengajarannya aja, lebih ke arah pengajaran. Oke. Apakah ada tulisan yang nggak bisa dibaca dengan grafologi? Contohnya misal, mohon maaf, mungkin ada anak yang disabilitas yang tidak mempunyai tangan, tapi mungkin karakternya itu susah terbaca dan mungkin bakalan dibaca dengan grafologi. Itu bagaimana? Untuk yang karakter seperti itu tetap bisa dibaca karena sudah disinggung tadi beberapa kali, kalau yang dianalisa itu adalah pola penulisan, bukan tentang baik buruknya kayak gitu. Bahkan
dengan tanda tangan aja sebenarnya udah bisa kebaca sih. Kayak seperti nama abang kan Asnawi nih. Nah, ketika abang menandatangani huruf A-nya itu dengan besar, kemudian huruf selanjutnya itu huruf kecil, itu tandanya abang itu sebenarnya senang menunjukkan diri, senang kalau abang itu dipandang. Oh gitu. Tetapi kadang berusaha untuk menyembunyikan itu dengan embel-embel kayak itu. Oh iya. Seperti itu. Jadi untuk menganalisis coretannya kan bisa seseorang itu menggunakan kakinya. Atau kan ada tuh yang disabilitas itu kan nulis menggunakan mulut, ada yang pakai kaki. Iya benar. Ada Tetap bisa. Bahkan tanda tangan pun bisa dibaca, bukan cuma tulisan. Iya, bisa. Oh seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi grafologi itu unik, grafologi itu asyik, dan yang dapat saya simpulkan di sini adalah grafologi itu ilmu yang membaca tentang tulisan atau coretan tangan. Banyak manfaat dari seni grafologi ini ternyata. Wow. Nah, barangkali bisa jadi acuan bagi kita sebagai calon pendidik untuk mengetahui karakter siswa nanti. Suatu saat jika kita menjadi seorang guru, entah itu nantinya bagaimana cara kita untuk mengajar, apapun cara kita mengetahui bahasa kasih anak, kalau kita nanti menjadi orang tua, agar dalam hubungan kita dengan seseorang itu harmonis. Karena itu kita tahu cara berkomunikasi dan mengasihi secara tepat. Akhir kata, saya Asnawi sebagai host di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.